mungkin tanpa berlama-lama lagi sudah pada nggak sabar ini untuk berkenalan langsung dengan narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Silahkan Dokter Novi, tapi sebelumnya saya boleh memperkenalkan Dokter Novi terlebih dahulu ya dok ya. Ya, silakan. Baik, jadi pada pagi hari ini kita ditemani dengan dokter yang luar biasa dengan nama lengkap Dokter Noviani, spesialis gizi klinis. Pendidikannya beliau menempuh dokter umum di Universitas Udayana Bali, kemudian mengambil dokter spesialis gizi klinik di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, untuk pekerjaan beliau sekarang sebagai dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dan juga Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Nah, jadi nanti untuk Bapak Ibu yang kayaknya ada keperluan nih untuk ke gizi klinik, nah bisa mencari Dokter Novi di Panti Rapih, Bethesda, ataupun Rumah Sakit Siloam. Baik dokter, untuk waktu dan link Zoom-nya dokter saya persilahkan. Oke, ini saya bisa langsung presentasi ya? Boleh dokter, monggo. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Siap dok. Oke, apa slide saya sudah terlihat? Sudah dokter, sudah terlihat. Sebentar. Oke. Ya. Sebentar saya berikan power ini highlight. Oke. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Slide saya dan suara saya sudah terdengar ya? Sudah dok. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya ini lagi. Nama saya Dr. Noviani, spesialis gizi klinik di Jogja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya menjaga kalsium dan fosfor pada penyakit ginjal kronis. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak hanya membicarakan mengenai kalsium dan fosfor, tapi utamanya mengenai gizi ya pada penyakit ginjal kronis, dan lebih ditekankan lagi pada apa sih pengaruh kalsium dan fosfor pada penyakit ginjal. Oke. Oke. Sebentar, kok saya susah untuk next slide ini, kenapa ya? Oke. Penyakit ginjal kronis. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit ginjal kronis? Oke, sebentar. Ini kenapa kok saya susah untuk next slide ya? Apa sebentar saya stop share dulu ya? Baik Biar dok. nanti untuk selanjutnya tidak mengganggu. Mungkin menggunakan yang ini kali ya. Oke. Apa sudah terlihat slide saya? Sudah dokter, sudah terlihat. Oke. Ya, apa yang dimaksud dengan penyakit ginjal kronis? Yaitu apabila terdapat gangguan fungsi ginjal Maaf dok, kronis. tapi belum ke full screen. Oh oke. Belum ke full screen ya, tapi di layar saya sudah. Boleh saya bantu untuk share screen kan dok mungkin? Sebentar, saya coba dulu ya. Baik. Sebentar. Itu kayaknya perlu dipencet yang enable editing itu karena... Oh oke. Sekarang sudah? Belum? Belum juga dok. Sekarang sudah pindah slide tapi belum full screen. Sekarang bagaimana? Sebentar. Sekarang sudah? Nah, sekarang sudah. Oke, terima kasih. Ya dok. Maaf ya atas ketidaknyamanannya. Oke, saya lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan kronis? Aduh, tapi sekarang saya kok nggak bisa next slide ya. Aduh, apa yang salah ini ya? Bentar. Sebentar. Ini masih terlihat? Masih dok. Bagus Sudah. ya, sudah full screen ya?
Sudah full screen, sudah keluar sampai gangguan fungsi ginjal lebih dari 3 bulan. Oke. Jadi penyakit ginjal kronis dikatakan kronis apabila gangguan tersebut berlangsung lebih dari 3 bulan. Apa saja sih yang menjadi fungsi dari ginjal? Jadi ginjal itu organ yang penting ya. Seperti yang kita tahu, ginjal berfungsi sebagai filtrasi. Jadi dia tidak hanya membuang sisa-sisa metabolisme yang tentunya membawa efek negatif untuk tubuh kita, tapi juga mengatur keseimbangan elektrolit, mineral, cairan. Selain itu, dia juga memproduksi hormon, yaitu eritropoietin, yang berfungsi untuk pembentukan darah. Selain itu, juga mengubah vitamin D dari sinar matahari, dari makanan, dari bentuk yang tidak aktif menjadi bentuk aktifnya. Itu adalah beberapa fungsi penting dari ginjal. Di mana Dok, maaf, tulisannya nggak nambah, jadi cuma berhenti di gangguan fungsi ginjal aja. oke, saya menyerah deh. Sekarang ini Adis boleh ambil alih. Siap, Dok. Nanti kalau misalnya mau berubah gitu, langsung next-next saja ya, Dok ya. Nanti Oke, saya ya. ini. Siap, Ya, Dok. ya. Saya stop share atau gimana ini? Stop share. Ini bisa? Kok bisa? Ini bisa ya? Iya, Sudah ini terlihat. bisa, Dok. Iya, Ini dari saya kan? Coba iya, saya betul. lanjutkan ya. Ya, Dok. Baik, Dok. Oke, nanti ya oke, semoga lancar. Jadi untuk grade ya untuk menentukan ginjal ini bermasalah apa tidak, berat ringannya itu kita berdasarkan grade ini ya, dari 1 sampai 5, di mana grade ini ditentukan oleh hasil pemeriksaan kreatinin, dari usia, dari jenis kelamin, dari albumin. Jadi semakin tinggi grade-nya, ini fungsi ginjal akan semakin buruk dan bisa membutuhkan pengambil alihan ya fungsinya, baik melalui contohnya cuci darah atau peritoneal dialisis. Oke. Nah, apa saja yang menjadi faktor risiko dari penyakit ginjal? Jadi faktor risiko ini saya bagi menjadi 2, yaitu yang faktor internal atau yang tidak bisa kita hindari maupun faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internal, jadi semakin dengan bertambahnya usia, otomatis fungsi ginjal itu akan mengalami penurunan. Yang kedua, ini juga faktor internal, yaitu adanya riwayat keluarga, genetik, ataupun kelainan bawaan. Yang berikutnya adalah faktor eksternal. Jadi mulai faktor risiko dari obesitas ini sampai selanjutnya ini adalah faktor eksternal. Artinya faktor yang kita dapat dari luar atau kita sendiri yang membuatnya. Jadi yang pertama ini adalah obesitas. Jadi saya bisa katakan bahwa obesitas ini adalah biang dari semua penyakit ya. Jadi penyakit itu ada 2, yaitu penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi. Di mana kalau pada penyakit infeksi itu karena ada gejala, kita akan segera mencari pengobatan. Tapi kalau penyakit non-infeksi atau penyakit metabolik itu tanpa gejala, tapi efek negatif yang ditimbulkannya akan terus berlangsung apabila masalah tersebut tidak selesaikan. Jadi selain obesitas, faktor risikonya yaitu ada diabetes atau peningkatan gula darah, adanya hipertensi. Jadi dengan adanya hipertensi, dia akan sebagai faktor risiko penyakit ginjal. Tapi apabila kita sudah mengalami kelainan ginjal, otomatis tensi kita akan cenderung untuk tinggi. Ya, dan berikutnya juga ada penyakit jantung. Jadi pada dasarnya penyakit non-infeksi ini adalah penyakit yang menyerang pembuluh darah. Ya, di mana apabila penyakit yang menyerang pembuluh darah karena ginjal itu terdiri dari pembuluh darah yang berfungsi sebagai saringan, akibatnya dengan adanya penyakit non-infeksi ini fungsi ginjal akan mengalami gangguan. Oke, untuk selanjutnya bagaimana pengobatan pada penyakit ginjal? Jadi berdasarkan grade-nya tadi, kalau masih grade awal, itu kita bisa atasi dengan pola hidup sehat, otomatis dengan mengurangi faktor-faktor risiko yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terutama untuk faktor eksternalnya. Tapi bila sudah atau
Tapi bila sudah stadium lanjut, pastinya kita perlu pengobatan tambahan. Atau pola hidup sehat ini bisa untuk memperlambat progresivitas, jadi jangan sampai naik kelas dari grade 1 menjadi grade 2 dan seterusnya. Yang kedua pastinya dengan obat-obatan ya, seperti yang saya sebutkan, bila ada diabetes, bila ada hipertensi, kalau gula darah kita terus-terus tinggi atau tensi kita juga terus naik, otomatis grade untuk gangguan ginjal akan semakin meningkat. Ini yang kalau sudah fungsi ginjalnya tidak berfungsi dan membawa efek negatif, perlu bantuan dari luar, yaitu dengan cuci darah atau peritoneal dialisis atau bahkan dengan transplantasi ginjal. Oke, masalah apa yang sering terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal? Yang pertama adalah malnutrisi. Sebenarnya malnutrisi ini ada dua. Jadi bukan hanya yang kurus, yang berat badan kurang, tapi obesitas itu juga termasuk dalam kondisi malnutrisi. Tapi pada penyakit ginjal, karena utamanya ada sisa-sisa metabolisme itu tidak terbuang, akibatnya zat racun itu menumpuk dan menimbulkan mual. Sehingga pada pasien ginjal itu kecenderungannya berat badannya turun atau kurus ya. Nah, penting bagi kita di sini untuk mendeteksi kapan kita mengalami malnutrisi. Jadi saya memberikan panduan singkat dan praktis ya, di mana kalau gangguan malnutrisi ini kita atasi dini, kita deteksi dini, otomatis efek sampingnya akan minimal. Jadi yang pertama yang bisa terlihat dari berat badan kita. Kalau berat badan kita terlalu kurus, kalau dari pengukuran kita berdasarkan indeks massa tubuh, yaitu rumus antara kilogram berat badan dibagi tinggi badan dalam meter persegi, apabila kurang dari 18,5 itu kita sudah termasuk dalam kondisi underweight. Yang kedua, tidak hanya dari berat badan, tapi juga dari penurunan berat badan. Jadi kalau sekarang kita obes, ataupun masih berat badan ideal, tapi kalau sudah ada penurunan berat badan sekitar 5% dalam waktu 1 bulan, itu sudah termasuk malnutrisi. Jadi jangan sampai menunggu kurus baru dibilang malnutrisi. Yang ketiga adalah penurunan porsi makan. Jadi kalau kita tidak bisa mengkonsumsi makanan lebih dari 1 minggu, itu sudah juga termasuk digolongkan dengan malnutrisi. Jadi pada gangguan ginjal, karena kecenderungan adanya malnutrisi, deteksi dini itu penting. Yang kedua adalah masalah osteoporosis. Nah, ini utamanya seperti judul kita, melibatkan mineral yaitu fosfor dan kalsium. Di mana pada gangguan ginjal, fosfor yang harusnya dikeluarkan itu tidak bisa dikeluarkan ya. Jadi dia akan menumpuk dalam darah. Di mana fosfor ini akan mengikat kalsium dalam darah. Sehingga kalsium dalam darah rendah, dan karena kalsium itu penting, sehingga tubuh kita menjaga supaya kalsium itu normal dengan mengambil cadangan kalsium yang ada di tulang. Sehingga pada pasien dengan gangguan ginjal cenderung terjadi osteoporosis. Yang ketiga adalah anemia. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa pada gangguan ginjal itu terjadi gangguan hormon, yaitu eritropoietin yang rendah, di mana eritropoietin itu diperlukan untuk memproduksi sel darah merah. Jadi kalau pada gangguan ginjal sudah konsumsi protein mungkin ya, tidak ada perdarahan, tapi kok darahnya cenderung kurang darah, yaitu karena masalahnya seperti itu. Yang berikutnya adalah penurunan massa otot. Jadi pada gangguan ginjal ini dibedakan antara yang cuci darah atau peritoneal dialisis dengan yang masih belum cuci darah atau belum mengalami peritoneal dialisis. Sehingga biasanya kalau yang belum cuci darah atau peritoneal dialisis, kebutuhan proteinnya harus tidak boleh terlalu berlebihan ya. Jadi karena proteinnya tidak berlebihan atau termasuk kurang dari normal, terus mungkin juga karena dia badannya nggak enak, nggak ada aktivitas,
akibatnya akan terjadi penurunan massa otot, di mana adanya anemia atau penurunan massa otot ini juga akan menurunkan sistem imun dan pastinya akan menurunkan kualitas hidup dari penderita ginjal itu sendiri. Nah, yang berikutnya kita bahas terapi pengobatan. Utamanya kita bahas sekarang di sini adalah pola hidup sehat yang termasuk pengobatan lini pertama yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kalau kita merenungkan mungkin ya, di mana faktor eksternal untuk risiko ginjal ada obesitas, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Itu disebabkan pola makan kita utamanya. Jadi tidak salah ya kalau saya mengatakan bahwa pola makan itu menentukan sehat dan sakit kita. Artinya bisa dikatakan bahwa makanan itu sebenarnya sebagai obat. Di mana kalau obat dia akan mempunyai jenis. Jadi obat itu Bapak Ibu sekalian pasti mengenal ini obat hipertensi, ini obat diabetes, ini antibiotik. Itu yang dikatakan jenis. Dan dosis tentunya. Jadi ada anjuran diminum sekali sehari, diminum 2 kali sehari, dan seterusnya. Dan juga konsistensi. Jadi kalau misalnya pada pasien yang tidak bisa menelan tablet atau pil, diberikan alternatif sirup untuk memudahkan. Ya, jadi sama juga dengan obat, makanan itu juga mempunyai jenis, jumlah atau dosis, dan konsistensi yang akan kita bicarakan di slide selanjutnya. Dan tentunya ketiga hal ini itu sangat individual, tergantung dari masing-masing individu. Jadi walaupun dengan usia yang sama, bukan berarti kebutuhannya sama, tergantung selera juga, tergantung kondisi saat ini bagaimana, tergantung organ yang sudah mengalami kerusakan itu seperti apa. Jadi sangat berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Oke, kita pelajari dulu jenis zat gizi yang pertama, yaitu adalah karbohidrat. Jadi yang saya tampilkan di gambar ini adalah jenis-jenis karbohidrat. Tentunya dalam sekali makan, itu diusahakan jangan sampai satu piring itu isinya cuma karbohidrat. Ya. Jadi kita perlu mencermati setiap kali makan ada ke-6 zat gizi yang ada di slide-slide berikutnya. Oke. Untuk karbohidrat, karena tadi juga ada faktor diabetes yang disebutkan, ginjal itu bisa ada yang mengalami masih gula darah tinggi, tapi juga ada yang mengalami gula darahnya sudah mulai normal. Karena memang dengan semakin gangguan ginjal, pengeluaran insulin juga terganggu. Jadi itu beda-beda antara satu pasien dengan yang lain. Untuk pasien gangguan ginjal yang mengalami gula darah tinggi, diperhatikan di sini yang namanya dibatasi yang namanya simple karbohidrat atau karbohidratnya terbuat dari tepung dan gula. Di mana karbohidrat simple ini sifatnya tinggi kalori, jadi cenderung meningkatkan berat badan dan lebih cepat meningkatkan gula darah dibandingkan dengan yang kompleks karbohidrat. Jadi semakin sedikit pengolahan itu akan semakin lebih lambat untuk meningkatkan gula darah. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai protein. Ketahui ada jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Ya, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, untuk gagal ginjal pada pasien yang non hemodialisis atau non peritoneal dialisis, dia akan kebutuhan proteinnya dibatasi. Kalau dengan sekitar 0,6 gram per kilogram berat badan per hari dari hewani maupun nabati. Dan protein ini terkait dengan fosfor, Bapak Ibu sekalian, di mana fosfor itu memang selalu pasti ada di setiap protein yang kita konsumsi. Jadi dilema ini ya, gimana caranya di satu sisi kita tetap harus makan protein untuk menjaga massa otot, untuk membentuk sistem imun, untuk memenuhi kebutuhan gizi, tapi di sisi lain protein juga mengandung fosfor yang
pada gagal ginjal cenderung tinggi dan membawa efek negatif. Nah, bagaimana ini kalau kita menghadapi dilema seperti ini? Oke, nanti akan saya jelaskan di slide saya berikutnya. Oke, jadi pada gagal ginjal kalau memang proteinnya sangat dibatasi, itu biasanya saya lebih mengutamakan lebih tinggi nilai biologisnya daripada protein nabati. Tapi kalau masih boleh dalam jumlah yang cukup, biasanya saya gabungkan antara hewani dan nabati. Oke, makronutrien yang ketiga yaitu adalah lemak. Lemak itu secara awam dibedakan antara lemak baik dan lemak jahat, katanya seperti itu ya. Jadi lemak jahat di sini ini ada beberapa golongan, yaitu yang pertama adalah lemak jenuh. Jadi semua makanan yang gurih-gurih itu biasanya berasal dari lemak jenuh. Dan yang berikutnya adalah trans fat. Kalau trans fat dari segi gizi dosisnya seminimal mungkin. Dan ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati, trans fat ini ternyata utamanya terdiri dari karbohidrat. Ya, ada pastry, ada snack. Snack ini biasanya dari kentang ya, keripik-keripik itu. Ada dessert ya, dari makanan yang digoreng, kentang goreng juga termasuk, pasta, roti. Ya ini kalau kita belum memahami, kan itu termasuk golongan karbohidrat, Dok. Tapi kok di sini dibilang trans fat? Ya, karena untuk pengolahan makanan ini dibutuhkan minyak atau mentega dan margarin dalam jumlah besar. Karena itu makanan ini walaupun secara kasat mata terdiri dari mayoritas karbohidrat, tetapi dia mengandung trans fat. Yang berikutnya adalah kolesterol. Nah, kolesterol ini selain dari makanan, tubuh kita itu juga cenderung untuk memproduksi kolesterol sendiri. Jadi mungkin ada dari kita yang bingung, Dok, ini kalau di gambar yang dokter sebutkan, ini saya tidak mengkonsumsi, tapi kenapa kolesterol saya selalu tinggi? Jadi karena terkait dengan metabolisme dan tubuh kita bisa memproduksi kolesterol sendiri, jadi kadang kita tidak mengkonsumsi kolesterol, tapi kolesterol kita naik, yaitu kalau kelainan metabolisme, gagal ginjal salah satunya. Dengan adanya gagal ginjal, peningkatan gula darah, ada masalah dengan hormon tiroid, itu secara tidak langsung metabolisme juga berperan dalam meningkatkan kolesterol. Dan Bapak Ibu kalau mencermati di sini, semua yang saya sebutkan di gambar kolesterol ini dari produk hewani. Jadi wajar kalau ada produk dari nabati yang dibilang non kolesterol, ya pastinya karena kolesterol itu utamanya dari produk hewani. Dan di sini ada juga dikatakan lemak baik ya, terdiri dari monounsaturated atau polyunsaturated fatty acid. Jadi lemak rantai pendek atau rantai panjang. Jadi di sini ya ada beberapa bahan makanan baik dari hewani maupun nabati. Tapi juga perlu diingatkan, walaupun dibilang baik, tapi proporsi lemak juga harus diperhatikan. Jadi sekitar 25-30% dari total kalori dalam sehari. Oke, yang berikutnya kita menginjak ke mikronutrien, yaitu terdiri dari vitamin dan mineral. Dan diusahakan di sini vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang beraneka warna, supaya mencukupi kebutuhan gizi. Tapi hati-hati pada gangguan ginjal karena ada kecenderungan terjadi ketidakseimbangan karena fungsi ginjal yang terganggu. Ada beberapa mikronutrien, vitamin dan mineral yang perlu diperhatikan konsumsinya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke, dan jangan lupa zat gizi yang terakhir adalah air. Jadi mulai dari makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, mikronutrien, vitamin, mineral, dan yang terakhir adalah air. Dimana karena terkait juga dengan fungsi ginjal, konsumsi air juga perlu diperhatikan pada penderita gangguan ginjal, utamanya bila terjadi kelebihan cairan ya, karena ginjal tidak bisa membuang cairan yang tidak kita butuhkan. Bila terjadi bengkak, tanda-tandanya misalnya matanya tiba-tiba bengkak, berat badannya dalam sehari tiba-tiba naik banyak, atau biasanya kakinya, sandalnya, sepatunya biasanya cukup, ini mendadak kekecilan.
atau lingkar pinggangnya biasanya cukup, ini kok ukuran ikat pinggangnya kok tambah membesar seperti itu. Itu tanda-tanda kita kelebihan cairan. Jadi perlu diperhatikan konsumsi air pada penderita gagal ginjal. Oke, yang terakhir tadi sudah saya jelaskan jenis. Yang berikutnya kita bicara mengenai konsistensi. Seperti obat yang saya sebutkan tadi ada beberapa macam, begitu juga dengan makanan. Kita dikenal dengan konsistensi makanan yang padat, yaitu makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ada juga yang lunak. Jadi bila ada gangguan mengunyah, terus mungkin di perut lebih enak makanan lunak, itu tidak masalah ya. Jadi tergantung dari kemampuan mengunyah, menelan, atau lebih baik mana yang bisa dikonsumsi pada penderita ginjal. Tapi walaupun dia konsistensi lunak, bukan berarti kita hanya konsumsi bubur saja, tapi juga perlu diperhatikan jenis-jenis zat gizi yang saya sebutkan tadi, tapi konsistensinya memang lunak. Yang berikutnya adalah cairan. Jadi makanan itu bisa dalam bentuk cair. Jadi walaupun dia cair, tapi bisa mengandung zat gizi lengkap. Ini utamanya untuk pasien ginjal, di mana nafsu makannya turun banget gitu ya, nggak bisa makan, mual. Tapi kan pasti diperlukan minum. Nah, dengan makanan cair ini, selain memenuhi kebutuhan gizi, kita juga bisa memenuhi kebutuhan cairan pada penderita ginjal. Tapi kembali lagi hati-hati pada penderita yang mengalami overload cairan. Ini perlu diperhatikan jumlah cairan yang dikonsumsi dalam sehari. Yang berikutnya, kita bicarakan mengenai mikronutrien, terutama vitamin mineral pada penderita gangguan ginjal. Yang sesuai dengan judul, yaitu kalsium. Di sini kalsium itu bisa kita dapatkan baik dari makanan maupun dari suplemen. Di sini ada beberapa jenis makanan yang mengandung kalsium. Yang perlu kita perhatikan adalah keseimbangan kalsium, di mana walaupun secara umum gangguan ginjal itu terjadi kadar kalsium yang rendah dalam darah, tapi hati-hati dalam konsumsi terutama suplemen ya, kalsium. Karena ternyata bisa membawa efek negatif. Bagaimana efek negatif itu? Kalau kita lihat di grafik ini ada kadar kalsium dan ini waktu kita mengkonsumsi kalsium ya. Jadi kalau karena terkait dengan nafsu makan yang berkurang, karena takut proteinnya berlebihan, akibatnya konsumsi kalsium kita rendah. Kalau kalsium kita rendah, otomatis di sini balance-nya ke arah yang negatif, kurang. Kalau kurang, seperti yang saya sebutkan bahwa kalsium itu penting untuk juga kontraksi otot dan saraf ya. Jadi tubuh kita akan mengambil cadangan kalsium ada di tulang sehingga terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, setelah terdeteksi, kita sudah mulai osteoporosis, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita konsumsi suplemen kalsium. Nah, memang pada saat awal terjadi positif ya, surplus. Jadi kalsium kita dalam darah akan tinggi. Tapi hati-hati, dan ini di tulang sudah di stop untuk mengambil cadangan kalsium dalam tulang. Tapi hati-hati di sini, dengan semakin bertambahnya waktu, ini kadar kalsium yang tinggi itu tetap kadar kalsium dalam tulang akan turun. Ya. Dan selanjutnya efek negatifnya adalah deposit kalsium dalam soft tissue. Yang paling bahaya di sini bila kalsium itu mengendap dalam pembuluh darah. Ya, sehingga diameter pembuluh darah ini akan berkurang dan membawa efek negatif, bisa ke jantung, serangan jantung, atau ke otak, bisa mengalami stroke. Ya, jadi hati-hati konsumsi kalsium pada gagal ginjal, walaupun memang kecenderungannya kurang, tapi konsumsinya tidak juga harus berlebihan. Seperti itu. Dan bagaimana dengan fosfor? Seperti yang saya sebutkan bahwa fosfor itu karena gangguan ginjal tidak bisa dibuang sehingga kadarnya tinggi, tapi dia juga ada dalam protein yang harus dikonsumsi.
Nah, bagaimana caranya? Di sini ada beberapa teknik, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu teknik memasak. Jadi kalau untuk mengurangi kadar fosfor dalam makanan, bisa dengan teknik merebus. Jadi setelah bahan baku itu direbus, baru diolah. Yang berikutnya kita bisa melihat piramid di sini. Jadi semakin bawah, semakin dasar piramid, ini kadar fosfornya semakin rendah. Ya, jadi makin ke atas kadar fosfornya semakin tinggi. Jadi kalau memang kita harus mengkonsumsi makanan protein, ya sebisa mungkin dipilih yang golongan yang masih dasar, mendekati dasar ini ya. Dan yang pasti dihindari ini ujung dari piramid, yang utamanya terdiri dari makanan atau minuman olahan. Jadi minuman bersoda, makanan olahan seperti ham, sosis, nugget, seperti itu. Itu biasanya dari keju juga, ya dari makanan proses dessert atau minuman kemasan, ini kadar fosfornya tinggi. Karena fosfor di sini, ini juga dibedakan antara fosfor alami dan fosfor yang sebagai pengawet di makanan itu sendiri. Jadi hati-hati Bapak Ibu untuk memilih bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Yang berikutnya kalium. Jadi kalium ini juga elektrolit yang penting. Dia juga berfungsi untuk otot dan jantung ya. Jadi kalau terlalu rendah, tubuh kita akan lemes. Jadi kita tidak, ekstremitas kaki kita terutama tidak bisa digerakkan. Tapi kalau berlebihan, kalium ini bisa mengganggu irama jantung. Dan pada gagal ginjal itu bervariasi. Ada pasien yang kaliumnya rendah, tapi ada yang juga kalium tinggi. Kalau pada pasien gagal ginjal dengan kalium tinggi, perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi utamanya makanan yang ada di gambar ini, supaya dihindari atau bahkan dikurangi atau bahkan dihindari selama kadar kalium masih tinggi. Yang berikutnya adalah natrium. Natrium ini kita kenal dengan garam. Kalau garam kita tahu ya, tapi ternyata natrium itu banyak tersembunyi di beberapa makanan yang sepertinya tidak berupa garam seperti itu ya. Apa saja itu? Di sini disebutkan ada kaldu blok, kecap, saus tomat, ada makanan olahan ya. Di selain tinggi fosfor, makanan olahan, makanan kalengan ini juga tinggi natrium. Dengan konsumsi natrium yang berlebihan akan menimbulkan bengkak. Jadi retensi cairan itu tidak semakin sulit untuk dibuang. Dalam keju juga ada, ham, di sini juga ada di sosis, margarin, crackers. Nah, ini juga selai kacang, walaupun dia mengandung lemak baik, tapi juga mengandung kadar natrium yang tinggi. Dan ini, roti. Hati-hati pada Bapak Ibu sekalian, biasanya pasien-pasien saya tuh saya food recall, saya analisa pola makannya, seringkali yang dikonsumsi adalah roti dan biskuit, di mana kadar natriumnya adalah tinggi. Jadi perlu dikenali bahan-bahan makanan atau makanan yang mengandung garam tersembunyi. Oke, selanjutnya selain dari makanan, kita tidak bisa lepas dari pola hidup sehat. Apa saja pola hidup sehat? Selain pola makan juga jangan lupa olahraga. Di sini juga sudah diberikan contoh, walaupun kita selama pandemi tidak bisa aktivitas di luar rumah, tapi bisa melakukan aktivitas fisik di rumah. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam rumah kita. Jadi bukan menjadi alasan tidak bisa berolahraga ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah manajemen stres. Karena dengan stres, masalah kejiwaan ini juga akan dilepaskan hormon stres yang akan berefek negatif pada organ-organ tubuh kita. Jadi bisa dipilih di antara tips yang ada di gambar ini, mana yang paling cocok untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan berolahraga yang rutin, dengan manajemen stres yang baik, tentunya tidur juga berkualitas. Jadi tidur ini juga salah satu poin penting ya Bapak Ibu sekalian untuk menjaga fungsi organ kita supaya lebih baik. Dan pastinya dihindari rokok, alkohol yang akan mempengaruhi kondisi pembuluh darah kita, kondisi liver kita. Jadi kalau memang Bapak Ibu saat ini
mengkonsumsi kedua hal ini ada baiknya kalau sudah mulai belajar untuk mengurangi. Dan yang terakhir adalah evaluasi, karena di faktor risikonya untuk ginjal, apa tadi, mulai dari obesitas, gula darah, diabetes, hipertensi, atau gangguan jantung yang bisa dipengaruhi oleh kadar lemak darah. Dan itu semua tidak terasa, tidak bergejala. Sehingga kita perlu bantuan untuk evaluasi dengan timbang yang rutin dan melakukan general check up secara berkala. Baik, saya rasa ini yang menjadi slide saya yang terakhir. Di sini dikatakan bahwa mayoritas dari penyakit itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang baik, gizi seimbang. Jangan menunggu sampai terlambat untuk membuat perubahan, untuk kembali ke pola hidup sehat. Karena tadi sudah disebutkan bahwa penyakit metabolik itu akan terus mengalami progresivitas. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi saat ini kalau sudah ada komplikasi itu sifatnya hanya untuk mengurangi progresivitas, tapi tidak menyembuhkan. Jadi lebih baik di sini adalah pencegahan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya kembalikan ke Adis. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Novi untuk penjelasannya. Ini tadi udah banyak beberapa pertanyaan masuk nih Dok. Nanti mungkin kita akan lebih seru lagi ketika sesi diskusi ya Dok. Mungkin ada beberapa yang pengen dibicarakan lebih lanjut gitu. Sama tadi saya juga sambil melihat materi, saya juga banyak saya sniping tool saya ambil-ambil nih Dok. Aduh, lemak baik itu seperti apa, karbohidrat kompleks itu seperti apa, nah kayak gitu supaya nanti bisa ke depannya kan juga tadi dijelaskan dokter bahwa lebih baik kita mencegah ya Dok ya, gitu. Baik. Nah, tadi mungkin ada sedikit pembahasan terkait dengan makanan cair nih Dok. Nah, kayaknya kita juga akan memberikan kesempatan kepada Neprisolde untuk menjelaskan sedikit terkait dengan makanan cair ya Dok ya. Saya izin terlebih dahulu Dok untuk memanggil nih teman saya dari Neprisolde, Mas Satrio. Ya, bisa didengar Mas suara saya dengan baik? Oke, sebentar Mas Halo. Idi. Oke. Halo, selamat pagi. Pagi. Oke, Pagi luar biasa Badis, nih pagi. pagi Dokter Bajunya Novi. terang sekali ya ini ya Mas Satrio Pagi ya. Satrio. Siap. Semangat itu artinya. Artinya semangat untuk ya mau Dok ya. presentasi. Iya, siap. Oke, baik. Silahkan Mas Satrio untuk waktu dan link Zoom-nya saya persilahkan. Ya, sambil menunggu Mas Satrio masih mempersiapkan. Oke, sudah terlihat screen sharing-nya. Oke. Oke, maaf ini kayaknya presentasinya pakai dari tempat saya aja. Saya bantu untuk share karena ada item-item gitu. Gimana? Gimana Mas Satrio? Oke ya. Bentar. Gimana? Boleh saya bantu? Sekarang udah bisa belum ya? Nah, sudah. Nah, sudah ya. Oke. Mau ngobrol. Oke, berarti ini mau saya bantu aja untuk share screen-nya, Sat? Boleh. Oke. Boleh, Mbak Adis.
Siap, saya bantu ya untuk share. Oke. Sudah terlihat ya? Ya. Suara saya jelas kan ya? Agak menggema sedikit, mungkin boleh lebih keras lagi ya ngomongnya. Oke. Sekarang agak jelas ya. Ya, nih. Jelas ya, Mbak ya? Ya, oke. Oke. Ya, pagi Bapak Ibu semuanya, pagi dokter. Oke. Izinkan saya untuk presentasi sebentar mengenai Neprisol D. Jadi apa sih sebenarnya Neprisol D itu kan ya? Jadi Neprisol D ini merupakan nutrisi khusus untuk pasien ginjal kronis atau PGK ya, untuk kondisi dialis. Mbak Adis boleh next. Ya, jadi untuk Neprisol D ini memang kalau Bapak Ibu sih kalau melihatnya itu kayak susu ya sebenarnya. Jadi orang-orang sih banyak yang bilang susu Neprisol D. Jadi sebenarnya Neprisol D merupakan nutrisi tambahan atau makanan tambahan untuk pasien dialis seperti itu. Nah, pasien dialis itu kan sebenarnya kalau dilihat di slide ini merupakan sudah di stage kelima atau sudah di level dengan kerusakan ginjal yang parah seperti itu. Nah, pada dasarnya sih tadi sudah dijelaskan detail sekali oleh Dr. Novi mengenai kebutuhan-kebutuhannya. Jadi saya di sini lebih mempresentasikan Neprisol D itu kenapa cocok untuk pasien dialis seperti itu. Mbak Adis nih. Ya, jadi untuk seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, untuk kebutuhan PGK sendiri di stadium 5, itu kalori total harian yang diperlukan itu untuk di bawah 60 tahun sebesar 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk 60 tahun ke atas itu di 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi ini Bapak Ibu rekomendasi menurut NKFDOQI itu Bapak Ibu. Kemudian protein yang dibutuhkan untuk pasien dialis itu di 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Di karbonya, untuk minimal 50% itu terdiri atas protein bernilai biologis tinggi ya Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan karbohidrat dan lipid. Karbohidrat sendiri dan lipid, karbohidratnya itu harus sisa kebutuhan kalori harian setelah dikurangi kalori dari protein. Jadi seperti yang tadi Dr. Nafi sampaikan bahwa jangan sampai ini makanan yang kita konsumsi itu lebih banyak karbohidratnya gitu. Jadi sesuai dengan guideline NKFDOQI, jadi karbohidrat ini merupakan sisa dari makanan kandungan dari kalori dari protein. Jadi setelah dikurangi protein baru tuh sisanya itu merupakan karbohidrat. Kemudian lipid menurut kebutuhannya 30% dari total asupan kalori dengan rasio asam lemak tak jenuh banding asam lemak jenuhnya itu 1:1. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi ingat ya Bapak Ibu, jangan kebanyakan karbohidrat nih. Jadi harus dilihat dari protein. Next.
Oke. Aduh, ini agak error sih sebenarnya, Mbak. Dis, boleh nggak diedit dulu tuh yang kotakan merahnya, nanti geser ke tengah, soalnya nutupin kandungan Neprisol D baru. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, oke. Next aja Mbak. Langsung next. Ya. Mau ketutup ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke. Saudara Bapak Ibu, jadi memang Neprisol D ini produk kami dari produk Kalbe yang memang didesain khusus itu untuk pasien dialis. Nah, ini kenapa ada dua nih Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini Neprisol D sudah mempunyai formula baru. Jadi di bagian kiri layar merupakan kandungan lama, dan untuk saat ini itu di Neprisol D New Formula itu bagian kanan Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di Neprisol D New Formula energinya itu persajinya 320 kilokalori ya persajinya, kemudian lemaknya di 10,5 gram atau 31%-nya, kemudian proteinnya di 12 gram, karbohidrat itu di 43 gram, jadi lebih rendah karbohidratnya dari Neprisol D sebelumnya. Kemudian ini yang paling penting juga Bapak Ibu, gulanya juga makin rendah jauh di bawah Neprisol D sebelumnya. Dan tenang Bapak Ibu, untuk saat ini Neprisol D juga sudah rendah nilai glikemiknya, jadi aman untuk Bapak Ibu yang memiliki diabetes juga gitu. Jadi jangan khawatir, nanti kalau saya konsumsi Neprisol D, gula saya naik juga nggak ya? Nah, untuk Neprisol D saat ini itu sudah rendah nilai glikemiknya, jadi aman untuk Bapak Ibu yang memiliki diabetes juga. Dan ini untuk di bagian kanan bisa Bapak Ibu lihat, itu ada rasa baru, yaitu rasa cappuccino. Jadi sebelumnya itu ada rasa vanila dan coklat. Untuk saat ini Neprisol D New Formula itu rasanya ada rasa vanila dan rasa cappuccino. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, saya kangen ngopi nih, tapi kan kopi kayaknya bahaya nih kalau misalnya untuk saya yang termasuk pasien dialis gitu. Nah, jadi di Neprisol D ini kami punya rasa baru, itu rasa cappuccino, untuk mengobati kangen Bapak Ibu sama kopi. Next, Mbak. Nah, ini untuk kandungan mineralnya, itu rekomendasi untuk natrium sendiri di Neprisol D itu persajinya ada 77 mg, kemudian kaliumnya itu di 129 mg, kalsiumnya di 180 mg, fosfornya di 160 mg, dan ya, jadi Bapak Ibu ini sesuai dengan tadi yang diobrolin sama Prof juga, bahwa jangan kebanyakan kalsium dan fosfor gitu ya, karena memang sesuai rekomendasi dialis miligram per harinya juga kalsium itu harus di bawah di 2000 mg per hari, dan fosfornya di bawah 800 mg per hari gitu. Next, Mbak Adi. Ya,
Untuk di bagian ini merupakan prosedur pelarutan Bapak Ibu. Jadi memang karena ini bukan susu biasa ya. Jadi nutrisi khusus, susu khusus, ada prosedurnya Bapak Ibu, karena kalau salah nanti malah kandungan yang ada di dalam Neprisol D ini malah hilang gitu. Jadi di Neprisol D ini ada 3 saset Bapak Ibu, satu sasetnya sama dengan 70 gram yang diseduh dengan air matang 150 ml. Dan perlu Bapak Ibu ingat, jangan memakai air panas untuk menyeduhnya. Karena biasanya kan Bapak Ibu kalau menyeduh susu atau kopi kan pakai air panas. Nah, untuk susu dari kami ini, untuk di Neprisol D ini, jangan memakai air panas. Cukup dengan air som-som kuku gitu. Tidak panas, tidak dingin. Kemudian apabila setelah dilarutkan, Bapak Ibu harus simpan dan lemari es. Jangan disaranin untuk dihangatkan lagi. Kalau orang Jawa bilang dijoki. Nah itu jangan ya Bapak Ibu. Nah, untuk kegunaannya seperti yang saya sudah bilang juga di awal, bahwa merupakan pangan olahan untuk keperluan medis khusus bagi pasien penyakit ginjal kronik, ya kan, yang mengalami atau memiliki risiko malnutrisi sehingga sulit memenuhi kebutuhan gizi harian dari makanan biasa. Jadi kalau Bapak Ibu lagi dalam merupakan yang pasien khusus ginjal kronik, susah makan nih misalnya, aduh kalau makan saya mual, nah itu bisa dibantu oleh Neprisol D itu. Jadi karena memang Neprisol D ini juga kegunaannya sebagai nutrisi tambahan atau pengganti saat Bapak Ibu misalnya aduh mau makan, kok makan juga mut-mutan, jadi ya minum susu Neprisol D seperti itu. Next. Oke. Jadi untuk kesimpulannya Bapak Ibu, Neprisol D itu untuk sekarang memiliki formula baru ya kan, yang sudah saya tersebutkan tadi, sudah kandungannya juga sudah makin sesuai, kemudian juga sudah rendah nilai glikemiknya, jadi aman buat Bapak Ibu yang memiliki diabetes juga ya kan, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Kemudian tinggi kalori dan protein yang memenuhi kebutuhan ya kan, untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian ya tadi sudah dijelaskan low GI atau rendah nilai glikemiknya, rendah gula, kemudian rendah laktos, karena jika rendah laktos ini berarti risiko diarenya rendah. Kan Bapak Ibu kalau minum susu ada tuh yang setelah minum susu kok saya rasanya sakit perut gitu, langsung diare. Nah, karena Neprisol D ini juga bisa rendah laktos, maka resiko diarenya pun rendah gitu. Kemudian untuk Neprisol D sendiri itu ada 3 saset Ibu, Bapak Ibu, sehingga dalam proses penyajiannya itu lebih mudah dan penyiapan atau menurunkan risiko kayak misalnya kalau susu lain misalnya habis dibuka kemudian dikaret apa gimana. Kalau ini kan tinggal buka saset, seduh, langsung buang sasetnya itu. Nah, kemudian densitas kalorinya pun sudah memenuhi kriteria pemberian. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk Neprisol D. Jangan lupa untuk mengingat kembali apa yang rekomendasi bagi pasien ginjal kronik ya kan. Untuk itu Neprisol D juga didesain khusus untuk membantu Bapak Ibu, jadi untuk memenuhi kebutuhan harian Bapak Ibu. Dan Neprisol D juga sekarang ada rasa vanilla dan rasa cappuccino. Bisa Bapak Ibu nanti tanyakan lagi kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyain, bisa lewat Instagram, ada di Neprisol_ID. Seperti itu Bapak Ibu.
sekian dari saya untuk presentasi produknya. Semoga produk ini atau Neprisol D ini bisa membantu kesehatan Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih Mbak Adis waktunya. Terima kasih dokter. Terima kasih Bapak Ibu. Saya selesaikan presentasi dan kembalikan ke Mbak Adis. Ya, baik. Terima kasih Mas Satria untuk informasinya. Luar biasa tadi terkait dengan Neprisol D. Nah, dulu kalau saya waktu waktu sebelum COVID ada kunjungan ke bangsal-bangsal HD ataupun ketemu-ketemu langsung, ketemu luring ya dulu ya. Kalau misalnya kita ketemu secara langsung di acara-acara seminar IKCC itu pasti pada ngomong, Mbak, kenapa sih cuma ada rasa vanila? Kenapa sih ini boleh nggak dicampurin kopi atau seperti apa? Nah, ternyata tadi info dari Mas Satrio sudah ada rasa cappuccino. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin terasa, aduh kalau vanilla kayaknya kurang jos ya Mbak ya. Nah, inilah saatnya karena Neprisol D mempunyai rasa baru, varian baru yaitu cappuccino. Oke, terima kasih untuk penjelasannya terkait dengan Neprisol D. Nah, kita akan kembali lagi ke Dokter Novi nih, sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih dok, bahkan ada juga pertanyaan yang japri ke saya nih dok, jadi nanti saya mohon bantuan untuk bisa dijawab ya dok ya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, untuk Bapak Ibu terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti mungkin apabila yang memang masih ingin memberikan pertanyaan, silahkan masih dibuka untuk kesempatannya bertanya di kolom chat. Tapi mungkin untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang menjalani HD dan susah untuk ngetik di kolom chat, nanti bisa akan saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung gitu. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama ini kayaknya ada pertanyaan langsung dari Mbak Ari nih, dokter. Ini ada aktivis dari HGM, dokter dari Jogja, Mbak Ari di Jogja. Dok, apa sih dok yang dimaksudkan dengan nilai biologis, dok? Mungkin tadi di penjelasan dokter ada nilai biologis. Monggo, dokter. Ya, nilai biologis itu kualitas ya, diasumsikan bisa kualitas. Jadi kualitas dari, kalau biasanya protein, ya, nilai biologisnya kalau di protein hewani, kalau pada gagal ginjal itu kan yang selain non HD ya, non peritoneal dialisis itu kan asupan proteinnya dibatasi karena kemampuan ginjal untuk membuang sisa-sisa metabolisme itu rendah. Jadi karena memang proteinnya dibatasi, kita pilih protein dengan nilai biologis yang tinggi. Nah, utamanya itu dari hewan. Sehingga tadi saya katakan kalau dosis protein kebutuhannya itu rendah, jadi supaya dengan rendah itu tapi efeknya protein itu baik, kita berikan kualitas protein yang baik, yaitu yang berasal dari hewan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Menjawab cukup jelas ya Mbak Ari ya. Semoga menjawab dengan luar biasa ini di sini nih. Tadi soalnya agak ada yang keputus-putus gitu, tapi kayaknya jaringan saya nih yang kayaknya lagi agak sedikit kurang baik. Baik, nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau masih mau ditanyakan lagi, silahkan ya Mbak Ari ya. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua, dok. Ini dari Jakarta. Ya, jadi selamat siang Jakarta. Nah, dok, ini ada pasien CAPD, Bu Linda, yang saya tahu Dianeal yang kita gunakan itu kan sudah mengandung dextrose. Gimana diet kita sebagai CAPDers? Oh, maksudnya pasien CAPD agar tetap stabil sehingga tidak sampai ke obesitas, dokter. Karena beliau 6 tahun CAPD sudah 8 kilo naiknya dari BB normal. Nah, mungkin boleh dibantu, dok, seperti apa, dok? Pertama, untuk dextrose apa terkait dengan obesitasnya berarti ini ya? Ya, oke. Ya, dokter. Tadi di presentasi saya sudah saya jelaskan mengenai konsistensi. Jadi makanan itu atau kita memenuhi zat gizi itu ada 3 konsistensi dari padat, lunak maupun cair. Ya, di mana ketiga konsistensi itu juga mengandung kalori. Di mana untuk meningkatkan berat badan itu dosisnya adalah kalori. Artinya semakin tinggi kalori yang kita asup, semakin tinggi kemungkinan peningkatan berat badan. Jadi kalau misalnya berat badan kita sudah ideal atau kebutuhan gizi kita sudah terpenuhi dengan makanan padat,
ya jangan menambah dengan makanan cair karena akan meningkatkan jumlah kalori. Ya, seperti itu. Kecuali kalau kita nggak nafsu makan, berat badan kita cenderung turun, baru untuk memenuhi kebutuhan gizi dibantu dengan makanan cair. Tapi kalau sudah normal atau cenderung obesitas, minumnya jangan makanan cair. Seperti itu istilahnya. Baik dok, jadi misalnya kita juga harus menilai ya dok ya, maksudnya makanan yang kita makan ini kan misalnya sudah banyak ya, jangan terus misalnya menambahkan dengan minuman lainnya atau mungkin Ya, dengan nyemil-nyemil gitu ya dok ya, berarti ya. dihindari untuk hal seperti itu. Karena nyemil itu paling nikmat dok kalau untuk perempuan ini dok. Nikmat tapi tinggi kalori biasanya cemilan itu. Iya, makanya itu yang paling bahaya ya kayaknya ya dok ya. Oke, Ya, baik benar. dokter. Di sini kayaknya banyak pasien CAPD nih dok, karena tadi begitu pertanyaan dari CAPD, di sini juga ternyata ada pasien CAPD dari Tasikmalaya. Nah, ini kemudian juga lagi ada pertanyaan tambahan dari pasien CAPD dari Ibu Bartini yang mau saya tanyakan, untuk menurunkan alkali fosfat minum apa ya dok ya? Oke, biasanya pada pasien yang mengalami gangguan ginjal itu kan juga pastinya konsul dengan dokter penyakit dalam, ya, yang subspesialis ginjal dan hipertensi. Ya, di mana itu tergantung kebijakan masing-masing ya. Ini juga terkait BPJS mungkin ya, untuk pemeriksaannya yang di-cover dan tidak. Tapi mungkin kalau memang diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan evaluasi fosfor dalam darah. Kalau memang fosfor dalam darah tinggi, ya terpaksa kita harus konsumsi obat yang istilahnya fosfat binder, jadi pengikat fosfat pada saat makan. Jadi supaya fosfor yang secara alami ada dalam makanan itu bisa diserap, jadi kayak spons gitu. Dia obat itu, fosfat binder itu menyerap fosfat dalam makanan sehingga tidak meningkatkan kadarnya dalam darah. Atau seperti yang saya sebutkan tadi di piramida makanan itu, mengurangi atau memilih ya jenis protein yang mau tidak mau harus kita konsumsi, tapi kita hindari yang semakin ke atas. Saya share lagi yang tadi ya, yang jenis-jenisnya ya. Ya, boleh dokter. Soalnya saya lihat tadi di pertanyaan yang berikutnya juga ada harus makan kalsium dan fosfor apa yang harus makan apa yang mengandung kalsium dan fosfor. Ini saya fosfor dulu ya. Jadi seperti di gambar ini ada dua jenis yang bisa kita perhatikan supaya fosfor dalam darah tidak cepat tinggi. Yang pertama dengan teknik pengolahan makanan. Jadi dengan merebus makanan, setelah makanan mentah ini direbus kemudian diolah sesuai dengan kesukaan kita, ini juga akan menurunkan kadar fosfor. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat dari piramida makanan ini, dipilih yang semakin ke dasar, di mana yang dasar ini kandungan fosfornya rendah. Tapi ini juga disesuaikan masing-masing individu ya. Jadi di sini ada mie, ada roti. Kalau sudah gula darah meningkat, diabetes, ya hati-hati penggunaan bahan makanan ini. Jadi karena itu saya bilang benar-benar per individu disesuaikan oleh masing-masing pasien. Yang terakhir ini kan tidak perlu ya. Ini hanya untuk lebih ke arah kesenangan. Jadi dihindari makanan olahan atau minuman bersoda yang biasanya menggunakan pengawet dari fosfor. Yang terakhir, kalau memang dengan dua hal ini tidak mampu untuk mengurangi kadar fosfor, ya dibantu dengan obat fosfat binder istilahnya, atau pengikat fosfor yang biasanya diberikan oleh dokter ginjal yang menangani. Saya rasa seperti itu. Kalau untuk kalsium, gimana? Ini. Jadi kalau mau konsumsi kalsium, sumber kalsium ada dua golongan, yaitu dari makanan atau dari suplemen. Jadi kalau kita sudah mengkonsumsi makanan dari sumber kalsium yang seperti saya sebutkan di gambar, hati-hati konsumsi suplemennya juga tidak boleh berlebihan. Karena ini dikatakan bahwa kalau memang kalsium itu berlebihan, dia juga bisa mengendap di jaringan lunak, ya, yang bahaya kalau dia mengendap di dinding pembuluh darah. Seperti itu mungkin Adis yang bisa saya sampaikan. Ya, baik dokter, terima kasih. Ini ternyata banyak juga ya dok ya pertanyaan terkait maksudnya bagaimana menjaga kestabilan kalsium fosfor, kemudian apabila tidak menggunakan obat-obatan seperti fosfat binder itu
bagaimana bahayanya seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti yang penasaran untuk gambar-gambar yang diberikan oleh Dokter Novi, Dok, nanti kalau misalnya diminta materinya, apa Oh boleh ya, saya berikan, Dok? oh ya silakan. Oh ya satu lagi saya mau Ya, katakan untuk kalsium. Jadi ya, Dok. kalsium itu kan ada di makanan, ada di suplemen. Tapi kita juga dengan healthy lifestyle juga bisa mengurangi kropos tulang ya. Jadi dengan berolahraga tentunya. Jadi olahraga terutama yang resisten training, artinya yang menggunakan beban. Itu lebih menjaga supaya tidak osteoporosis itu lebih berlanjut. Terus yang kedua, ya mungkin nanti bakal ada yang protes ya, mengurangi konsumsi kopi, kafein. Ya, jadi kafein itu ya saya bilang positif dan negatif. Di satu sisi dia juga punya antioksidan, ya baik. Tapi di sisi lain secara genetik, nah kita juga sekarang sudah punya namanya pemeriksaan nutrigenomik, pemeriksaan gizi berdasarkan gen, itu ada gen tertentu yang sensitif terhadap kafein. Jadi dengan konsumsi kopi dikit aja udah berdebar-debar, udah tensinya naik. Nah, juga kafein yang berlebihan, apapun genetiknya, itu juga bisa menimbulkan keropos tulang. Jadi selain dari makanan atau suplemen mengandung kalsium, lifestyle kita dengan olahraga, dengan konsumsi kafein secukupnya, itu juga akan mengurangi progresivitas dari osteoporosis itu sendiri. Gitu. Oke, baik Dok. Terima kasih Dok. Nah, ini kayaknya banyak pecinta kopi nih Dok. Makanya tadi kafein. Waduh, nanti habis ini mungkin, waduh gimana ini kopinya? Gitu, seperti itu. Saya bilang boleh, tapi secukupnya. Semua itu ada porsinya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Dok, ini ada pertanyaan yang menarik, Dok, dari Mas Ive Anawi dari Surabaya. Mau tanya, Dok, tadi kan kita membahas terkait dengan makro dan mikro. Nah, ada nggak sih, Dok, gejala-gejala yang bisa dirasakan ketika kandungan-kandungan tersebut itu sedang kurang atau berlebih, terutama untuk kalsium dan fosfor dalam darah? Karena mengingat lab-lab di Indonesia kan cukup mahal ya, Dok, ya, untuk Betul ngecek itu sekali. ya. Mungkin boleh Ya, dari gejala klinisnya seperti apa itu, Dok? Monggo, Dok. ya pertanyaan yang bagus ya. Oke. Eh, pertama yang perlu saya ingatkan juga, nah ini keunikannya. Tapi saya rasa karena Bapak Ibu kalau saya ikut webinar seperti ini biasanya sudah banyak informasi yang didapat ya. Kalsium ini unik. Kalsium dalam darah itu tidak mencerminkan kalsium dalam tulang. Ya. Jadi kalau kalsium dalam darah kita normal bukan berarti tulang kita tidak osteoporosis. Ya, jadi ada pemeriksaan khusus yang namanya DXA, dual X-ray, dual energy X-ray absorptiometry, itu yang mengukur kepadatan tulang. Jadi seperti scan gitu. Jadi beda ya antara kalsium darah dengan kalsium di tulang. Kalau kalsium darah lebih ke arah konduktivitas, jadi kerja otot dan saraf mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk osteoporosis kalau kalsium darah normal bukan berarti tidak keropos. Itu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua gejalanya. Kalau hiperfosfat itu biasanya karena dia bisa di kulit jadi kerasa gatal seperti gitu atau di lidah bisa terasa kebas, tebel kayak gitu. Bisa anoreksi atau penurunan nafsu makan. Ya, juga secara tidak langsung kalau kekurangan kalau kelebihan fosfor itu kan juga ada hipokalsemi. Kalau hipokalsemi ya gejala osteoporosis ya, tulangnya mudah patah. Jatuh dikit udah patah. Ya, kemungkinan hipokalsemi karena disebabkan karena hiperfosfat. Jadi seperti itu gejala. Terus yang untuk hiperkalsemi itu dia lebih ke arah pencernaan ya, mual, muntah. Terus ya karena ada mual muntah ya otomatis nafsu makannya juga berkurang. Kan ini kalau hiperkalsemi ya. Terus ya itu hati-hati misalnya pada pemeriksaan penunjang kalau dinding pembuluh darah kita tebal, ini tebalnya karena lipid, lemak atau juga bisa karena kalsium. Seperti itu. Ya, jadi itu mungkin tapi biasanya tanda-tandanya itu tidak spesifik ya. Jadi memang agak susah ya dibandingkan dengan untuk kelebihan atau kekurangan gizi itu mendeteksinya
memang untuk nilai objektif itu yang bisa paling menentukan, karena gejalanya kalau gatal nanti dikira alergi, ya kan, atau digigit serangga juga bisa. Tapi mungkin kalau hiperfosfat gatalnya mungkin seluruh tubuh gitu ya, jadi memang agak tumpang tindih seperti itu. Baik dok, berarti memang tapi sebenarnya kalau misalnya untuk mendapatkan hasil yang benar-benar itu memang paling baik memang ke lab gitu ya dok ya, karena kadang Ya, kalau subjektif gatel ini nanti ternyata emang kita lagi dikelilingi nyamuk, kemudian emang iya. lagi gitu sih ya, baik baik Tapi baik. mungkin bisa diasumsi ya, memang kalau faktor resiko sudah penyakit ginjal, tidak dapat obat untuk pengikat fosfat, terus juga makanannya suka yang tadi yang piramid paling tinggi, makanan olahan, itu bisa tersangka utama untuk hiperfosfat. Jadi bisa dengan menganalisa sebenarnya juga sudah bisa. Oh gitu, baik baik Atau baik. kalau kalsium, kurang kalsium atau lebih kalsium, kalau kurang kalsium sudah nggak makanan sumber kalsium, makan proteinnya kurang, nggak ada aktivitas, nggak ada suplemen kalsium, ya bisa diasumsikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, baik dok. Terima kasih dokter. Dok, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya karena banyak sekali dok pertanyaannya. Tapi ini juga dari Bapak Denny Sidik, pasien dari Solo nih dok. Nah, ini beliau menanyakan terkait dengan contoh pola makan dok. Misal makan 3 kali. Sebenarnya menunya yang cocok untuk setiap kali makan tuh apa ya dok ya? Misal sudah makan protein di makan kedua. Apakah perlu lagi makan protein di pas makan menu 1 atau menu ketiga? Nah, seperti itu dok. Mungkin boleh dibantu dok? Oke, terima kasih. Eh untuk memenuhi kebutuhan gizi, tadi saya sebutkan ada jenis, ada dosis, ya. Kalau jenis sebenarnya semua usia, semua golongan itu jenisnya sama. Mulai dari MPASI, umur 6 bulan ke atas, sampai usia senior, sampai penyakit apapun, jenisnya semua sama. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Tetapi yang membedakan adalah dosis. Nah, bedanya dengan obat, kalau obat itu dikonsumsi ada aturannya ya, sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, jadi dosis dibagi sesuai dengan aturan obat itu. Tapi makanan, ini yang penting dosis dalam sehari. Jadi kalau ke dokter gizi, saya analisa pola makannya, terus dari pola makan itu dibandingkan dengan keluhan dan hasil laboratorium, dengan pemeriksaan fisik juga, kita lihat ini apa yang perlu diperbaiki. Nah, dosis makanan, nanti saya berikan meal plan. Meal plan itu ada jenis dan jumlah berdasarkan individu tersebut. Nah, itu bisa dikonsumsi dalam sehari. Ya, jadi misalnya, kalau misalnya proteinnya pagi masih belum bisa makan protein, cuma makan nasi misalnya sama sayur. Nanti siang sama malam baru protein, nggak masalah. Yang penting total dalam sehari sama. Seperti itu. Dan kalau memang bisa baik, yang baik ya itu per kali makan ada karbohidrat, protein, sama lemak, vitamin, mineral, dan air. Itu per kali makan. Untuk proteinnya, kalau memang kebutuhan proteinnya benar rendah, ya lebih diutamakan protein hewani, artinya per kali makan setidaknya ada protein hewani 1 potong untuk per kali makan. Ini kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, terus untuk pengolahan, minyak itu tetap tidak bisa dihindari karena itu termasuk kebutuhan dasar kita, makronutrien tadi. Dan kadang-kadang kalau pada pasien gagal ginjal yang sudah gula darahnya cenderung tinggi, tapi proteinnya nggak boleh tinggi. Nah, berarti untuk memenuhi kebutuhan kalori, kita ambil dari lemak. Tapi tentunya bukan lemak jahat yang diberikan, tentunya lemak baik. Ya, jadi lemak baik tadi sudah saya sebutkan contoh-contohnya. Tapi juga hati-hati, ini kalau dibuat kompleks ya. Minyak baik contohnya adalah apukat. Tapi kalau apukat itu termasuk kalium tinggi, sedangkan pasien ginjalnya kaliumnya tinggi. Nah, ini terus gimana dok? Cari lemak baik yang lain. Jadi itu ya memang perlu apa ya khusus untuk mengotak-atik kebutuhan gizi masing-masing pasien. Jadi semakin kompleks juga semakin kompleks untuk pengaturannya. Ya, seperti itu sih yang bisa saya sampaikan.
Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Baik, dok, tadi terkait dengan dari tadi kayaknya saya juga ada sempat dengar dokter bilang sebenarnya tergantung setiap individu gitu ya dok ya, atau meal plan-nya setiap harinya seperti apa. Nah ini saya menyambung pertanyaan dari Bapak Susilo dari Wonogiri nih dok. Dok, yang dimaksud dengan pertimbangan kondisi individual itu apakah bisa diartikan makanan atau minuman yang tidak boleh untuk pasien A itu bisa jadi boleh untuk pasien B dok? Demikian dok, mohon pencerahannya. Betul sekali. Jadi individual itu eh, karena tadi ya untuk menentukan kebutuhan gizi itu berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, fungsi organ itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kopi, contohnya tadi yang jelas ya, pada satu pasien sensitif banget, genetiknya juga bilang dia sensitif. Kalau minum kopi sedikit berdebar-debar, terus tensinya tinggi, ya sudah jangan minum kopi. Tapi bukan berarti kopi nggak baik untuk yang lain. Kalau dia nggak ada masalah dengan minum kopi, kopi kan juga mengandung antioksidan, juga bisa meningkatkan apa ya energi gitu ya, aktif ya itu nggak masalah minum kopi. Jadi ada yang boleh dan nggak boleh, atau alergi. Yang satunya misalnya alergi ayam atau ikan, yang lain enggak, kan berarti beda. Terus juga organnya, kalau ginjal proteinnya nggak boleh banyak, kalau orang sehat ya boleh tinggi dosisnya. Jadi berbeda baik jenisnya maupun jumlah untuk masing-masing individu. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih, dok. Nah, dok, ini tadi ada yang bertanya, dok, terkait dengan malnutrisi. Mungkin karena tadi kita membahas apabila kelebihan, kemudian lemak-lemakan. Nah, ini dari Mbak Hanisa Safitri, pasien CAPD dari Tasikmalaya, Jabar. Ada yang mau saya tanyakan, dok, tadi pada materi awal, dokter mengatakan malnutrisi itu dikatakan jika di bawah 18. Nah, ternyata Mbak Hanisa ini nilainya 17,7 nih, dok. Nah, yang saya tanyakan bagaimana sih dok cara untuk menaikkan massa otot agar berat badan kering itu naik dok? Monggo dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya. Eh, koreksi ya, bukan 18 tapi di bawah 18,5. Nah, itu baru dikatakan underweight. Kalau kita mengobati masalah, mengatasi masalah, itu harus cari penyebab dasarnya. Jadi pada pasien yang underweight, itu cari dulu penyebabnya apa karena memang asupannya yang kurang. Yang kedua, apa ada gangguan penyerapan. Yang ketiga, apa ada gangguan metabolisme. Misalnya ada gangguan tiroid, ada gangguan diabetes, gula darah tinggi. Jadi dicari dulu, kalau penyebabnya diabetes, terus diatasi dengan makan yang banyak, ya berat badannya juga nggak akan naik. Ya, tapi kalau seperti itu ya diobati gimana gula darahnya supaya normal. Ya, kalau misalnya masalahnya di penyerapan, ada gangguan usus, mau makan banyak juga nggak bisa diserap dengan baik. Nah itu jadi setiap persoalan itu dicari dulu penyebabnya. Tapi untungnya sebagian pasien saya itu memang masalahnya di pola makan. Ya, kebanyakan, tapi tidak semua, tapi kebanyakan. Jadi, tapi kadang ada yang protes, saya makannya banyak dok. Nah, kembali pertanyaan kedua, makan banyak itu konsisten apa enggak? Nah, itu apa mudi? Atau kalau ikannya cocok baru makan. Kalau lagi stres lupa makan. Jadi makannya banyak tapi hanya sewaktu-waktu aja. Nah, itu juga walaupun ini berat badannya nggak akan naik. Nah, untuk meningkatkan massa otot minimal dipenuhi dulu lah kebutuhan gizi dalam sehari. Nah, kalau sudah bahan bakunya cukup baru bentuk otot. Jangan bentuk otot dulu sebelum dipastikan bahan bakunya cukup. Udah makannya dikit, buru-buru bentuk otot, habislah itu yang dikonsumsi, nggak bentuk badan, berat badannya tambah turun jadinya. Kayak gitu. Jadi step by step dipenuhi dulu bahan bakunya, baru nanti minta bentuk apa. Gitu. Ya baik, terima kasih dokter. Nah ini sudah mulai agak berisik. Ini sepertinya mohon maaf untuk back sound suara saya. Semoga suara saya masih cukup terdengar dengan jelas. Baik, ini sepertinya sudah banyak pertanyaan yang berhasil kita jawab, tapi ada lagi mungkin beberapa pertanyaan baru. Saya mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang baru masuk. Mungkin akan kita jawab di lain kesempatan ini. Dok, tapi pertanyaan ini terkait dengan telur nih dok. Karena saya tahu telur itu kan sumber pangan yang sebenarnya paling enak dan paling gampang diolah nih dok. Bisa digoreng, ataupun kadang bisa cuma direbus, atau kita masak-masak apapun itu. Nah, dok sebenarnya kalau untuk pasien
PGK ini boleh nggak sih dok untuk mengkonsumsi telur termasuk dengan telur kuningnya dok? Oke, telur ini memang eh, setiap pasien perhatiannya mesti menjadi perhatian di telur ya. Terutama kalau saya bilang boleh makan kuningnya, pasti pada ekspresinya berubah. Boleh tuh dok gitu, kan kolesterol. Ya, pasien saya lebih pintar daripada dokternya, emang kebanyakan seperti itu ya. Jadi benar tapi seperti gambar yang saya sebutkan bahwa kuning telur itu sumber kolesterol, betul sekali. Tapi kalau dilihat lemak baik, itu ada telur kuning telur dalam arti kuningnya ya, yang lemak baik. Kan bingung, ini gimana sih? Kolesterol iya, tapi lemak baik iya. Terus gimana? Jadi telur itu juga mengandung lemak baik, dia mengandung kolin, vitamin itu digolongkan vitamin B untuk otak juga. Dia juga mengandung vitamin A, vitamin D yang kita tahu fungsinya. Jadi biasanya pasien, tapi juga dia juga tinggi fosfor. Nah, tadi dilihat di piramida tadi. Jadi masih bisa mengkonsumsi, tapi ada batasnya. Jadi biasanya saya berikan tergantung pasiennya ya. Kalau sudah cenderung kolesterolnya tinggi, kalau misalnya fosfornya juga sudah tinggi, mungkin 2-3 butir per minggu. Tapi kalau masa pertumbuhan, masa menyusui anak-anak, mungkin bisa sampai 5 butir per minggu. Tergantung juga ukuran tubuhnya. Kalau orangnya besar, kasih 2 butir per minggu juga nggak ngefek gitu. Tapi kalau orangnya besar, tapi dengan masalah kesehatan, ya itu makanya saya bilang variasi banget. Tapi bukan berarti nggak boleh. Tinggal dilihat konteksnya apa. Karena zat gizi dalam makanan tuh selalu punya sisi positif di antara negatif yang mereka punya. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih dok. Nah dok, satu pertanyaan terakhir untuk menutup nih dok. Mungkin dokter punya tips and trick nih untuk para pejuang ginjal kita yang bergabung di webinar hari ini untuk selalu semangat, kemudian juga untuk memenuhi nutrisi hariannya dokter. Monggo dokter. Oke, tips and trick ya, healthy lifestyle. Nggak boleh putus asa. Healthy lifestyle, pola makan, aktivitas fisik, olahraga ya tentunya, manajemen stres, tidur berkualitas. Dipastikan seperti itu. Terutama untuk makanan, tidak hanya asal makan, perlu diperhatikan jenis dan jumlahnya. Dan kita sudah banyak dipermudah dengan variasi makanan, dengan banyaknya konsistensi makanan yang bisa kita pilih sesuai untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Seperti itu sih mungkin ya. Baik, terima kasih Dokter Novi untuk closing statement-nya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang sudah ikut webinar kali ini, jangan terus makan paginya tetap dengan gorengan gitu ya dok ya. Nah, mungkin sekarang mulai untuk memperbaiki nutrisi atau asupan hariannya masing-masing. Baik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan webinar kita pada siang hari ini. Cuma saya mohon bantuannya untuk Bapak Ibu semuanya. Mari kita untuk membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama dengan Dokter Novi untuk mengabadikan acara kita pada siang hari ini. Saya masih tunggu untuk Bapak Ibu yang belum membuka. Mari kita buka, kita foto terlebih dahulu dengan Dokter Novi. Monggo. Wah, masih ada yang di jalan. Hati-hati ya Pak ya kalau lagi di jalan. Selamat siang Pak Hartono, sehat terus ya Pak. Masih lagi HD ya Pak ya, sehat terus. Baik, terima kasih untuk yang sudah pada membuka. Ini banyak banyak wajah-wajah yang saya tidak asing. Semoga sebentar lagi kita bisa ketemu secara offline. Semoga COVID ini kayaknya ya, semoga kita semuanya hanya semoga ya supaya semoga semuanya cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara offline lagi. Baik, foto ini akan saya bagi menjadi 3 sesi. Ada 1, 2, dan 3. Karena Bapak Ibu tidak tahu berada di 1, 2, atau 3, tetap tersenyum aja. Oke, jadi nanti akan saya pandu. Ya, baik. Yang slide pertama, 1, 2, 3. Oke, jangan dimatiin Mbak Nurul. Mari kita tetap berfoto dulu sebentar. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kemudian yang untuk slide yang selanjutnya, slide ketiga, 1, 2, 3.
Ya, semangat Pak Andrew, masih lagi proses HD ya. Semangat, pokoknya harus semangat semuanya. Oke. Baik, terima kasih untuk kesediaannya untuk membuka kamera. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta webinar yang luar biasa yang mau menyempatkan waktunya sambil HD, sambil eh, melanjutkan aktivitasnya. Tadi mungkin ada yang sedang bersama keluarga juga, tetap mendengarkan webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Noviani untuk waktunya, Dok, dan materinya Ya, yang sungguh luar biasa. Terima kasih, Dok. Sehat-sehat terus, Dok. ya, sama-sama. Saya Terima izin kasih. live dulu ya. Monggo, Ya, terima Dokter. Ya, terima kasih. kasih, Dokter. Ya, Semangat semuanya. semangat. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya yang lain yang membutuhkan materi seperti yang tadi telah saya sampaikan di kolom chat bahwa materi ini akan saya berikan di WhatsApp, nomor WhatsApp yang sudah menghubungi Bapak Ibu untuk tadi telah yang mengirimkan link ke Bapak Ibu tadi pagi. Jadi apabila memang membutuhkan materi, silahkan chat ke nomor tersebut. Jadi jangan memberikan alamat email ke saya masing-masing karena nanti saya malah lupa. Jadi mendingan di WhatsApp-kan saja ke nomor yang tadi sudah memberikan link untuk acara kita pada siang hari ini. Nah, kemudian saya mau memberikan informasi bahwa acara tema pada siang hari ini adalah merupakan request dari komunitas hidup ginjal muda. Jadi saya sangat menanti-nantikan tema-tema lain yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya. Bisa juga disampaikan kepada saya supaya nanti ke depannya kita akan memberikan webinar yang terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami akan berusaha untuk memfasilitasi Bapak Ibu informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh oleh Bapak Ibu semua. Dan kemudian saya udah diingatkan ini sama Mbak Arina, promonya apa nih Mbak Adis? Nah, promonya tentu saja untuk pembelian Neprisol D, saya akan ketikkan di kolom chat pembelian Neprisol D yaitu promo beli 5 gratis 1. Jadi promo pembelian Neprisol D beli 5 box gratis 1 box baik rasa vanilla maupun rasa cappuccino. Jadi nanti silahkan apabila memang Bapak Ibu memerlukan Neprisol D untuk dikirim ke rumah ataupun untuk diambil atau seperti apa, nanti mohon untuk menginfokan saya di 0838 6622 1993 atau nomor yang tadi telah mengirimkan link untuk masuk ke acara ini ke Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk pemenang door prize seperti yang tadi telah saya janjikan, monggo untuk pemenangnya yaitu atas nama Bapak Ivan di Surabaya, Bapak Denny Sidik di Solo, dan kemudian yang ketiga adalah Bapak Susilo di Wonogiri. Jadi seperti yang telah saya sampaikan juga bahwa ketiga nama tersebut mohon untuk menghubungi panitia acara di 0838 6622 1993. Mohon untuk yang pemenang ini bisa langsung menghubungi nomor panitia di 0838 6622 dan 1993. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada IKCC atau Indonesia Kidney Care Club dan juga Hidup Ginjal Muda yang telah meramaikan acara kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya sampaikan selama acara ini berlangsung dari awal hingga akhir. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan juga saya tunggu untuk tema-tema kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya yang memang dibutuhkan supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih dan selamat siang buat semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa.